Tapi coba kita perhatikan sekarang jemaah sekalian. Nanti kalau dia tahu seperti yang kita lalui, kenapa Makassar miring kalau tanggal 1 Januari? Malamnya miring ke pantai. Yang banyak justru rayakan adalah umat Islam. Ya. Sementara kalau 1 Muharram sepi karena terprovokasi bahwa itu erat kaitannya dengan malapetaka. Padahal Snok itu sengaja membuat itu supaya umat Islam tidak paham dengan perjalanan sejarahnya. Gitu. Akhirnya kita juga semua ikut terprovokasi. Seperti yang saya sebutkan, jadi Muharram Ibu, Pak, tidak ada kaitannya dengan musibah yang menimpa. Ada tidak mau mulai perdagangan yang dilakukan transaksi karena Muharram. Tidak ada kaitannya dengan ruginya perusahaan, ruginya, bangkrutnya usaha itu dengan Muharram. Tidak ada. Bahkan Muharram itu bulan mulia. Cuma terkadang juga ada juga yang memahami keliru seperti yang biasa dijelaskan oleh guru kita Ustadz Farid Wajdi, ya. Biasa itu kan kalau 10 Muharram ramai-ramai kan ibu-ibu pergi beli itu alat dapur, ya. Alas kawul padat sekali, macet di situ Pak Haji. Iya. Nah, 10 Muharram, ya. Karena dikiranya itu adalah sesuatu yang dipraktekkan oleh Nabi. Tapi menurut penjelasan guru kita Farid Wajdi, cuma 10 Muharram itu kasihan ada pimpinan pondok pesantren patah timbanya. Jadi waktu patah timbanya 10 Muharram dia pergi beli timba, beli ember. Masyarakat yang lihat dia itu Pak Kiai pergi beli timba, beli ember tanggal 10 Muharram. Padahal tidak ada kaitannya itu. Cuma karena masyarakat melihat, oh ternyata di situ bagus untuk belanja. Ya, penuh alaska. Alat-alat dapur semua dibeli. Ya. Kita katakan kemuliaannya, jangan sampai justru saya katakan tadi, justru juga salah dalam menyikapinya. Sama juga kelirunya kita menganggap itu adalah waktu yang datangnya musibah. Keliru. Itu adalah sekali lagi, snok krokronya itu membuat itu supaya umat Islam kabur dengan sejarah agamanya. Termasuk juga Ibu, Pak, secara tidak sadar kan, coba lihat kalender di rumah tak. Ibu, Pak, yang di situ Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Minggu, tidak ada Ahad. Ya. Tetapi kita kan selalu bangga seperti itu, minta maaf. Saya selalu di mahasiswa bilang, anak-anakku sekalian, seringkali Anda bilang, kapan kita ketemu? Malam Minggu. Tidak pernah bilang malam Ahad. Tidak disertai lagi dengan insya Allah. Ya. Padahal tidak ada yang diantara kita yang bisa memastikan, minta maaf. Kita yang berkumpul di majelis ini, siapa tahu sepulang ini kita justru Allah memanggil kita. Makanya barengi dengan insya Allah. Nah tadi hari Ahad, coba perhatikan. Kita sengaja untuk dikaburkan sejarah ajaran agamanya kita. Padahal penamaan hari dalam Islam itu punya sejarah. Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah itu, ketika dia di hadapan pemuka-pemuka Quraisy, itu ditangkap, ditahan, lalu dibawa di padang pasir, ditindis batu besar. Lalu pada pemuka Quraisy ada di situ, Bilal, tidak usah kau ikuti itu Muhammad. Tidak usah bilang itu Allah itu Esa. Sekarang bilang saja bahwa Allah itu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata. Tapi Bilal bin Rabah tegas. Dia sebut Ahad. Ahad. Dalam Al-Quran cuma ada 2 nama hari. Jumat, Sabtu. Jumat itu adalah Sayyidus Suhur, penghulu semua hari. Hari Sabtu itu adalah tempat ibadahnya umat Musa. Hanya ada 2 nama hari. Penamaan hari itu dimulai peristiwa Bilal bin Rabah tadi. Ketika pemuka-pemuka Quraisy bilang, sebut saja Tuhan itu Allah Ta'ussa wal Manata. Bilal tetap mengatakan Ahad, Tuhan itu satu. Kejadian peristiwa yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy terhadap Bilal itu adalah waktu sesudah hari Sabtu. Maka penamaan hari dalam Islam dimulai dengan Ahad, hari pertama. Isnain, hari kedua. Salasa, hari ketiga. Arba'ah, hari keempat. Rabu. Hamis, Kamis, hari kelima. Jumat, Sabtu. Ada dalam Quran. Jadi penamaan hari itu sejarah seperti itu. Kita kabur
kita lebih bangga menyebut Minggu. Padahal Islam mengajarkan Ahad. Ya, cuma saya katakan jangan juga selalu kita bilang kalau itu sebut Minggu tidak Islami itu. Ya, jangan juga. Sama juga keadaannya Pak Haji. Seringkali minta maaf kawan-kawan sekalian, bapak-bapak jamaah sekalian. Seringkali kita, karena kebetulan kepala BNPT itu Pak Prof Irfan teman saya. Dalam menghadapi para teror, pernah saya dikasih ketemu salah seorang terorisme yang dalam pengawasan di sini, masih dikawal terus oleh Gegana. Dari satu daerah itu masih semua dia punya masih tegas, pokoknya kufur kafir semua ini, ya. Itu biasanya kawan-kawan begitu kalau turun naik pesawat masuk ke toilet, dia lihat itu toilet, dia bilang toilet kafir. Kenapa? Karena semua berdiri kan buang air. Dia tidak tahu kenapa toilet itu dibuat seperti itu di sini, dikarenakan kita punya tradisi, kita tidak pakai baju gamis. Kita pakai celana. Coba kalau duduk, kalau buang air kaum lelaki, kalau dia duduk, pasti basah semua itu celananya. Maka dia disesuaikan dengan kondisinya. Ya, kalau pakai gamis kan enak itu. Kalau dia panik kita kan langsung angkat. Tapi coba pakai gamis lalu berdiri itu di tempat buang air, kan kelihatan semua ini paha. Jadi memang dibuat seperti itu. Jangan dengan seperti itu kita sebut dia toiletnya kafir. Tidak. Coba bandingkan saya katakan kemarin Pak Haji, sekarang kita kan lebih banyak berlomba membuat masjid, bagus masjidnya, alhamdulillah. Saya di tempat-tempat kajian-kajian saya balik sekarang seperti apa yang diinginkan oleh Al-Markas, memakmurkan jamaah. Jadi masjid itu memakmurkan jamaah. Ya, kalau Istiqlal wajar, Istiqlal itu Pak Haji, saya dengan Pak Prof Nasar pernah jumpa di sana, sekarang Menteri Agama, karena dia imam besar Masjid Al-Markas. Itu setiap Jumat itu kota amalnya itu Pak Haji 150 juta setiap Jumat. Jadi satu bulan itu 600 juta. Itu Al-Markas, Al-Istiqlal. Itu belum yang lain yang dari negara, baru dari jamaah. 600 juta per bulan, tapi karyawannya juga banyak. Jadi sekarang orang tua kita, Pak Yusuf Kalla, itu bermaksud juga menjadikan Al-Markas memakmurkan masjid itu, memakmurkan jamaah. Sudah mulai memakmurkan jamaah. Ya? Jadi bagaimana masjid itu memakmurkan jamaah. Jadi bukan sekedar fisiknya, tetapi seperti yang sekarang kita laksanakan ini. Jadi bukan sekedar ditempati sholat saja. Pak Haji, kalau kita jalan dari Makassar ke daerah selatan, coba mungkin lewat di Sidrap, luar biasa itu masjid baku kumpul-kumpul itu, tapi mewah-mewah semua. Tapi lihat ke isinya, berapa saf di dalam. Lihat ke. Tapi kita mau lihat contoh masjid yang fungsional, lihat ke di Jepang. Dia tidak butuh tanah luas, dia cuma pakai truk tronton. Tapi di mana kerumunan orang pada hari Jumat, dia berhenti, dia buka sayap kiri, sayap kanan, belakang, jadi masjid. Semua orang sholat di situ, bersihnya luar biasa. Itu fungsional. Jadi dia tidak sama dengan kita, karena memang kita masih banyak tanah yang kosong. Kalau dia seperti itu. Dan setiap kali, seperti yang saya saksikan, mereka itu dari tempat wudhu kan, itu luar biasa, itu handuk-handuk bersih. Jadi memang kalau dalam pemahaman Syafi'i kita kan bilang, jangan dihapus air wudhu itu karena dia akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Tetapi Jepang tidak, karena dia tidak ingin tempat sujudnya itu bau. Maka dia senantiasa disiapkan handuk-handuk yang bersih, yang Jadi kita tiba di tempat sujud kita sudah kering semua, tidak ada lagi basah. Kita kan biasa justru kalau mau bahkan ada masjid biasanya dikasih kolam sebelum masuk masjid, supaya cuci kaki dulu, ya, tradisional. Tapi kita katakan bagaimana kita melihat itu. Jadi tadi Pak Haji dalam kaitannya dengan waktu, saya katakan tidak ada waktu yang jelek. Yang jelek itu adalah orang dan peristiwa dalam cakupan waktu. Ya. Jadi seperti tadi saya kasih contoh, Snokronya itu membuat provokasi kepada umat Islam supaya terkesan 1 Muharram itu hari keramat. Ya, banyak musibah.
Maka umat Islam termasuk generasi muda Islam sekarang ini tidak paham lagi tentang tahun barunya. Ya, itu. Yang kedua, pertanyaannya Pak Andi, bagus sekali itu Pak Andi. Jadi progresif, regresif. Benar, dalam kaitannya saya katakan Islam itu progresif, berkembang ke arah yang lebih baik. Saya contohkan di masa Rasul, jadikan memang selalu kita berpegang pada hadis Nabi. Masa yang paling baik adalah masa pada masaku, kemudian sesudahku, dan sesudahku. Maka kita berada pada ujung, karena kita tidak semasa dengan Nabi. Benar, tetapi jangan kita menganggap bahwa kita ini adalah generasi terjelek. Bukan. Sebab di masa Nabi sendiri saya katakan, ada juga orang yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Berarti kita lihat sekarang bagaimanapun tidak bermoralnya orang, tidak akan ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Itu menandakan dia berkembang ke arah yang lebih baik, progresif. Dan itulah Islam. Harus berkembang ke arah yang lebih baik. Saya katakan tadi dalam sisi ibadah sekalipun harus lebih baik. Hari ini, besok, seterusnya harus kualitasnya itu terbaik. Ya. Jadi seperti itu Pak Andi. Dalam kaitan yang lain dalam masa itu, jadi kita salah memang menyikapi ketika kita misalnya melihat jadi tidak paham terhadap bagaimana itu. Jadi iman itulah yang patut untuk menjadi, saya kasih contoh. Seringkali kita kasih contoh, karena saya tadi sebut ada the right man in the right place. Jadi yang paling bagus itu memberi orang itu sesuai dengan keahliannya. Tetapi sekarang juga harus kita pertimbangkan the right man in the right time. Sesuai dengan waktu yang tepat. Siapa yang menyangkali Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, itu 2,5 tahun saja dia menjadi presiden, tapi luar biasa karyanya. Apa maknanya? Habibie jadi presiden tidak tepat waktu. Harusnya dia presiden pada kondisi seperti sekarang ini. Jadi bukan pada waktu yang tepat. Habibie jadi presiden, berapa undang-undang yang berkaitan dengan syariat Islam itu lahir. Undang-undang perkawinan nomor 174. Undang-undang tentang ekonomi syariah dan sebagainya. Semua lahir itu bernuansa Islam. Sekarang seperti yang Pak Haji sebutkan, Pak Andi sebutkan, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, kita tidak tahu apanya yang reformasi. Ya. Jadi apakah dia progresif atau dia regresif, semakin mundur malah. Ya. Kan ada yang bilang justru bilang, itu biasa kan kita lihat fotonya Pak Soeharto, selalu bilang, masih lebih baik samang saya kan? Kan dia selalu kita lihat seperti itu. Karena pada saat itu memang, tapi orang tentram melaksanakan ibadah, orang tidak banyak tidak macam-macam. Berarti kita harus berkembang ke arah yang progresif, bukan regresif. Contoh yang saya sebutkan tadi itu mengambil contoh Pak Habibie. Jadi dia sebenarnya lebih tepat kalau dia presiden pada waktu seperti sekarang ini, bukan pada masanya. Yang 2,5 tahun saja jadi presiden luar biasa, tetapi karena persoalan Timor saja menyebabkan dia. Ya, jadi the right man and the right place juga harus the right man in the right time, harus tepat waktu. Nah, kalau kita bawa dalam ajaran Islam kan, ketika Nabi ditanya, ayyu amalin ahabbu ilallah, amal manakah yang sangat disenangi oleh Allah? Ya, Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kalau summa ayyu, apalagi birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau summa ayyu, apalagi al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tetapi lagi-lagi jamaah sekalian, ini kondisional. Kalau Nabi lihat yang datang bertanya itu orang yang senantiasa abai terhadap pelaksanaan sholatnya pada waktunya, maka Nabi letakkan as-sholatu ala waktiha pada urutan pertama. Kalau yang datang itu orang yang senantiasa dilihat Nabi, oh dia kurang hormat sama orang tuanya, disebut Nabi yang pertama adalah birrul walidain. Kalau yang datang itu tidak mau berjihad di jalan Allah, disebut untuk Nabi yang pertama adalah al-jihadu fi sabilillah. Jadi salat yang tidak kaku dalam.
Sama juga ketika Rasul ditanya, ayyul kabair ya Rasul, mana yang masuk kategori dosa besar? Nabi menjawab, al-isyraku billah, menserikatkan Allah. Apalagi wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi sahadatis sur aw qaulis sur, janji dan berkata palsu. Itu masuk kategori dosa besar. Saya kira seperti itu, Pak Andi, dalam kaitannya dengan kita perlu memang ya berkaitan dengan kecerdasan itu tadi Pak Andi. Memang kalau kita lihat hasil penelitian, jadi orang sukses itu Pak Andi bukan karena IQ, bukan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Daniel Goleman itu mengadakan penelitian kepada orang-orang Amerika yang memiliki IQ 125. Dia masuk kategori genius. Justru banyak dipekerjakan orang-orang yang memiliki IQ 100. Di bawah, lebih bodoh dari dirinya. Karena ternyata orang-orang yang jadi di sini bisa membuktikan yang membuat orang berhasil bukan kecerdasan intelektual. Tapi membuat orang berhasil adalah kecerdasan emosional. Kemampuan mengendalikan diri. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan sabar, seperti kajian kita tadi. Harus berwasiat terhadap kesabaran. Jadi, kenapa orang-orang cerdas itu tidak berhasil? Karena dia selalu overconfidence. Dia percaya dirinya terlalu berlebihan. Dia memandang orang lain, dia tidak butuhkan karena dia cerdas. Dia tidak pandang orang lain sebagai mitra. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki IQ 125, 100 saja dia memandang orang lain sebagai mitra, sebagai teman, sebagai sahabat. Makanya dia sukses. Hasil penelitian membuktikan seperti itu di Amerika sana. Jadi yang membuat orang cerdas bukan membuat orang berhasil bukan kecerdasan intelektual, tapi yang berhasil itu kecerdasan emosional. Emotional quotient. Ya, sabar, ya. Jadi kesabaran yang Imam Al-Ghazali sebut itu sebagai kemampuan mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan emosi. Gitu. Saya kira gitu, Pandi. Masih Pandi? Iya. Iya. Oke, Pak. Iya, iya. Enak ini. Sambil Pandi, ya. Iya, sambil. Iya, bisa, Pak Haji, bagus, Pak Haji. Ya. Di dalam buku Qadir Jailani. Iya, Abdul Qadir Jailani. Iya. Antaranya disebutkan di situ dan kalau mau potong kuku pada hari Kamis dan Jumat. Iya. Kedua. Iya. Nabi itu potong rambut makhluk aslinya. Iya. Makhluk pada hari Senin. Iya. Sehingga ada orang yang mau membawa ke situ hari yang baik untuk potong rambut pada hari Senin. Iya. Kira-kira itu. Iya. Kemudian di dalam buku-buku Bugis yang lalu itu ada saya baca. Iya. Tapi ini saya tanya saja. Iya. Di situ waktu dibagi kayak bahasa Bugisnya. Iya. Uju. Iya. Jadi kalau hari itu jangan lakukan karena uju. Iya. Kemudian kedua ada voli bola. Iya. Artinya. Iya. Voli bola itu sama jamnya. Iya, dari rumah. Ya. Kemudian Malisa berisi, ya. Itu buku Islam. Ya. Jadi itu yang saya mau tanyakan. Kaitannya yang tulisan-tulisan dulu ini dengan syariat Islam. Iya. Kira-kira bagaimana? Iya. Ya, bagus sekali. Banyak anunya Pak Haji nih, referensinya luar biasa. Jadi betul. Jadi dianjurkan dalam kaitannya dengan Abdul Qadir Jailani tadi potong kuku Kamis dan Jumat. Nabi bilang Senin, ya. Jadi gini, Nabi itu apalagi ini bulan Sya'ban, ya. Nabi itu senang kata dia perbanyak puasa. Jadi Nabi itu paling banyak puasa sunatnya di bulan Sya'ban.
kecuali di 27-28 Sa'ban menjelang Ramadan. 23 masuk hari Ramadan baru berhenti puasa. Makanya jadi Nabi itu kenapa dia itulah Senin Kamis. Kata Nabi, saya senang ya karena amal manusia juga dilaporkan kepada Allah di 2 hari itu, Senin dan Kamis. Saya juga suka amalku dilaporkan kepada Allah pada saat saya puasa. Makanya kaitannya dengan tadi Pak Haji, dalam kaitan itu. Jadi saya maknakan pemilihan-pemilihan seperti itu dikaitkan dengan peribadatan-peribadatan yang dilakukan. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan terjebak pada sesuatu yang tadi apa yang ditulis oleh orang-orang tua kita sama di Lontara dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah pesan-pesan bijak. Mereka juga paham dari pemahaman keagamaan. Hanya saja pada saat dia ditulis itu disesuaikan dengan waktunya, keadaannya pada saat itu. Maka dia selalu mengaitkan itu juga. Maka ukurannya Pak Haji adalah kapan sesuatu itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita. Tapi kapan dia sejalan, itu adalah pengembangan dari apa yang ditulis oleh orang-orang tua kita. Jadi seperti tadi, malise dan sebagainya. Benar. Jadi itulah sebabnya yang saya pernah sebutkan, ajaran agama itu 3 yang satu, tidak boleh berpisah. Syariat, tarikat, hakikat. Yang tadi Pak Haji bilang boleh jadi dia mau kategorikan sebagai tarikat, jalan untuk memudahkan dia memahami ajaran agama untuk melaksanakan tarikat. Jadi syariat, tarikat, hakikat. Tidak mungkin orang sampai ke hakikat kalau tidak melalui syariat. Jadi kapan dia tidak melalui syariat, cenderung untuk kita katakan ya tidak akan sampai. Iya. Jadi seperti itu Pak Haji. Ukurannya itu, karena Nabi sendiri kan berkata, syariat itu perkataanku, tarikat itu perbuatanku, hakikat itu keadaanku. Jadi Nabi juga seperti itu. Cuma itu tadi, ukurannya kalau dia bertolak belakang dengan syariat, dia harus dikoreksi. Sama juga ketika ajaran agama itu diperhadapkan dengan ilmu kedokteran. Kalau kita minum begini, ada hadis Nabi, kalau ada lalat, hinggap, itu celupkan seluruhnya. Karena di sebelah sayap lalat itu ada racun, di sebelahnya ada penawar. Maka hadis itu kita bisa terima kalau ilmu kedokteran membuktikan bahwa dia seperti itu. Ini menandakan Islam menghargai ilmu pengetahuan. Jadi kalau bukan ilmu kedokteran bilangnya jangan, karena kalau tadi disebutkan sebelah sayapnya ada racun, sebelah sayapnya ada penawarnya. Lihat ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran bilang seperti itu menjadi hadis yang benar. Jadi dia bisa dijadikan sebagai alat untuk penerimaan satu hadis. Karena waktu itu marak orang bikin hadis palsu ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali. Kelompok Ali bilang, man ra'a Muawiyatan alal mimbar faktuluh. Siapa lihat Muawiyah di atas mimbar, bunuh dia. Karena perselisihan kelompok. Akhirnya bukan hanya kelompok seperti itu, penjual terong saja Pak Haji bikin hadis palsu. Al-basinjanu sipaun min kulli da'in. Terong itu katanya obat semua penyakit. Padahal orang yang tidak mungkin banyak makan terong karena dia mengandung banyak gas. Jadi penjual terong bikin hadis palsu agar supaya terongnya laku, laris. Seperti itu. Jadi cukup bagus itu Pak Haji kita senanti. Tapi sekali lagi ilmu-ilmu yang atau informasi dari kitab-kitab seperti itu bagus. Saya kemarin menguji mahasiswa berkaitan dengan syarat negara menurut Lagaligo di dalam jadi saya bilang jadi bahasa Bugis Lagaligo, iya Lagaligo. Jadi dikaitkan dengan kajian. Saya bagus itu, tapi harus Anda bisa baca Lontara itu dengan baik. Saya suruh baca beberapa ayat tersangkut-sangkut. Saya bilang perlu kau perbaiki karena nanti kau salah menerjemahkan karena ya iya Pak, bagus sekali ya. Saya kira bagus Pak Haji.
Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, mudah-mudahan ya kajian-kajian seperti ini bagus untuk kita kembangkan. Karena seperti tadi Pak Haji, dalam hal peribadatan sekalipun saya katakan, laksanakan saja seperti apa yang kita laksanakan selama ini. Sampai suatu saat kita memperoleh dalil yang lebih kuat, baru kita tinggalkan apa yang kita laksanakan. Karena Allah tidak menuntut kita terhadap sesuatu yang kita lakukan karena kita misalnya dalam kaitannya dengan pengetahuan yang kita miliki. Ya, terakhir Pak Andi. Dalam totalitas kualitas manusia. Iya, kualitas. Totalitas Bah. Saya mengambil contoh bayi jannah. Ya. Rumahku adalah surga kok. Tetapi kenapa saya katakan tadi totalitas kualitas manusia itu refleksi? Iya. Karena kelihatannya fenomena sosial sekarang ini rumah tangga itu berubah menjadi halte. Ya. Tempat kembali mandi, makan, baru keluar. Iya. Ada lagi satu yang menarik buat saya. Saya berangkat dari zaman dulu. Iya. Dulu itu yang namanya sudah 10 menerima salam. Namun kami sekarang, anak-anak itu sudah kelihatan bahwa kalau berjamaah bersama tetapi ini berpisah, ada di kamar, ada di ruang tamu, ada di dalam. Tidak ada lagi itu persoalan apalagi jamaah. Nah, itulah totalitas kualitas manusia yang hilang. Nah, di mana penanganannya sekarang sebagai ada di dalam awal ada misalnya. Baik. Ibu-ibu, bagus ini pertanyaan Pak Andi. Dalam kaitannya dengan ada tadi pernyataan Pak Andi bagus itu. Rumah tangga sekarang dijadikan halte, cuma tempat persinggahan. Mandi, tidur, makan, selesai. Kalau kita baca, ada novel yang paling bagus itu. Jadi seorang istri itu fisiknya itu selalu dengan suaminya, kemana-mana sama. Secara dia tidur sama, pergi ke mana sama. Tetapi istri itu di hatinya ada the other man, ada lelaki lain. Kalau kita bawa dalam hukum Islam, maka istri ini meskipun dia secara fisik sama dengan suaminya, Islam menilainya sebagai pesina. Pesina. Karena hatinya kepada lelaki lain, bukan kepada suaminya. Kita juga seperti itu sebenarnya, bukan dalam kaitannya dengan istri. Dalam beribadah seringkali begitu. Kita bilang Allahu Akbar, tapi yang kita besarkan bukan Allah. Yang kita besarkan harta, popularitas, kepentingan. Jadi lisan kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita tidak mengatakan seperti itu. Begitu juga itu. Nah, dalam kaitannya dengan totalitas seperti tadi, itulah sebabnya ajaran agama senantiasa menuntun Pak Haji Pandi dalam kaitannya dengan bagaimana kita seperti tadi, keadaan-keadaan atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul di zaman sekarang ini, itu senantiasa mau dilihat. Jadi Islam tidak boleh secara kaku untuk melihat itu. Dalam kaitannya dengan, itulah sebabnya dalam kaitannya dengan pemahaman-pemahaman selalu ada namanya elastisitas hukum Islam. Ya, saya selalu bilang begitu. Elastisitasnya hukum Islam itu tidak seperti karet. Kalau karet itu Pak Haji, ditarik sepanjang keinginan kita. Kalau ada sesuatu yang kita mau bungkus seperti ini, maka karet itu kita tarik-tarik supaya dia bisa mengikat. Ya. Hukum Islam itu dia elastis tapi tidak seperti karet. Elastisnya yang saya maksudkan dia tegas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat.
Halal jelas, haram jelas, yang terletak antara halal haram subhat namanya. Jadi tidak boleh kita katakan kita tarik-tarik sepanjang keperluan kita. Tidak bisa. Jelas. Tapi dia elastis. Dia senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan waktu dan sama. Jadi tadi realitas-realitas seperti itu, itulah pentingnya untuk kembali kita selalu melihat seperti apa ajaran agama kita. Pak guru kita Quraisy Shihab itu selalu bilang bahwa memang senantiasa dia ingin agar supaya ada waktu dengan keluarga untuk berkumpul minimal ya, di waktu maghrib sholat jamaah bersama atau dia makan bersama, ada waktu bersama dengan keluarga. Karena kebanyakan itu anak-anak kita, generasi kita kehilangan kasih sayang di rumah, maka dia cari kasih sayang di luar rumah. Itu yang menyebabkan banyak generasi kita. Di rumah tidak ada kasih sayang, yang dia cari adalah di luar. Kenapa? Kita sudah tidak pernah punya waktu untuk bersama. Coba kita lihat di iklan televisi. Anak-anak kita itu suami, istri, bapak, ibu, asik dengan HP-nya. Anaknya bilang, Mama ini. Karena tidak peduli, karena itu HP-nya yang mengasihkan, akhirnya sang anak menangis. Dia kehilangan kasih sayang, maka dia cari di luar rumah. Gitu. Jangan cari kasih sayang di luar rumah. Makanya harus ada waktu untuk senantiasa berkumpul. Apakah ya belum lagi kalau makan bersama tadi Pak Andi, makan bersama kita lihat itu kebiasaan orang-orang Arab. Satu baskom itu semua rame-rame karena ada keberkahan di situ karena makan bersama. Cuma kita jangan juga, kalau begitu kita pakai itu saja lagi. Kapara kan, yang kapara. Ya. Tapi itu kebiasaan yang tentunya dilihat. Jadi kalau saya bilang dalam kaitannya dengan Rasulullah SAW, kita selalu bilang bahwa dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah mahdah itu Rasulullah kreatif. Saya bilang kalau Nabi selalu memberi makan fakir miskin anak yatim, tidak perlu kita tahu makanan apa yang diberikan kepada fakir miskin anak yatim. Kita boleh ganti, bukan makanan yang kita berikan, tapi uang. Atau kita kasih dia pekerjaan supaya ada penghasilan untuk diri. Kreativitas, inovasi. Yang seperti Pak Andi sebutkan tadi, totalitas. Jadi kita boleh berkreasi di situ. Tetapi dalam ibadah mahdah, waktu Allahu Akbar kenapa kita angkat tangan, waktu beri salam ke kanan kita menoleh, ke kiri kita menoleh, tidak perlu tanya, tidak boleh tanya bila kaifa. Kenapa begitu? Karena sudah dicontohkan oleh Nabi cara, waktu, dan tempat pelaksanaan. Tidak boleh. Ya, beda dengan tadi. Kalau itu yang kaitannya dengan bolehnya kita berkreativitas, berkreasi. Iya, maaf Pak, siapa tahu ada di antara jamaah mau mengantar anak pergi sekolah. Ya, karena saya sering kali begitu ada urusan ya mendadak. Ya, apalagi Pak Haji ya, ada urusan yang belum selesai atau cucu karena kita luar biasa sekarang itu cucu. Saya juga luar biasa. Bagus Pandi, Pak Haji, bagus ini. Ya, itu daftar itu. Yeah. Dia ada sama saya. Yeah. Jadi banyak orang datang pada saya mau kasih kawin anak. Ya, wah luar biasa. Ya. Jadi saya buka daftarnya. Ya. Kalau hari Selasa jangan. Ya. Jangan karena itu hari wujud. Ya, wujud. Biasa juga orang kaitkan Pak Haji, salah-salangi mah tuh. Ya. Enggak apa-apa Pak Haji. Artinya gini, sepanjang itu yang saya banyak warga Mapitanga. Ya, Mapitanga. Cocok ya. Boleh jadi juga Pak Andi dalam kaitan dengan itu, boleh jadi dia lihat juga cuaca, ya. Jangan dilaksanakan hari ini karena ini musim hujan. Cari lagi waktu lain, ya. Boleh juga karena itu tadi ada orang yang memiliki kesempatan yang luas pada waktu itu. Tidak apa-apa. Itu yang saya katakan elastisitas. Jangan saja kita jadikan sebagai sesuatu yang diyakini. Terjadi. Maka memang enggak. Padahal mulai jangan. Jadi karena tidak ada kaitannya. Itu saya katakan tadi. Tidak ada kaitannya satu Muharram dengan bubarnya perkawinan, rubuhnya rumah, ruginya usaha. Tidak ada kaitannya. Ya. Karena itu sebenarnya hanya dikembangkan oleh Snok untuk bagaimana memprovokasi umat Islam supaya dia tidak tahu tentang sejarah. Iya. Iya. Baik, kesimpulan dialog Pak luar biasa. Yang menarik.
Jadi itu kualitas iman itulah yang disebut istiqamah. Ya, istiqamah. Istiqamah. Jadi kebaikan-kebaikan kecil. Ya, cocok menenung. Jadi kebaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus itu jauh lebih bagus. Ya. Bukan jumlahnya. Ya, juga tadinya bukan kuantitas tapi kualitas. Cocok. Tapi kalau itu tadi Pak Haji, kalau zikir memang harus banyak. Zikran katsira. Memang Allah sebut harus banyak. Ya, banyak, sebanyak-banyak. Tapi kalau amalan soleh, amal yang terbaik. Kualitas, bukan jumlah. Ya. Salah satunya tadi waktu tadi. Ya, Pak Haji. Barangkali Pak anggota Dewan mau ada pertanyaan. Pak anggota Dewan itu pernah mau ada acara di Rujab barangkali. Saya tidak pakai kopiah, Pak. Anggota Dewan pakai kopiah. Jadi di situ mau foto, minta dulu bawa kopiah atau Pak. Saya selalu dimaini Pak Dewan. Itu teman-teman, kalau saya kumpul di FKUB, Pak Kiai Muammar, Pak Yongris, ada itu pendeta. Kan sekarang pendeta dengan pastor lebih sering dia pakai kopiah daripada kita. Nah saya tidak terbiasa kalau di rapat-rapat pakai kopiah. Jadi ketika masuk itu pendeta dia bilang pada Kiai Muammar, mari Pak Kiai. Giliran saya masuk dia bilang mari pastor. Saya kenapa bilang? Bapak tidak pakai kopiah. Jadi yang lain itu pakai kopiah. Jadi pakai pendeta Andre, pastor Arina selalu pakai kopiah Pak. Pakai kopiah terus. Akhirnya di pertemuan di pertemuan itu ada suatu saat pertemuan buka puasa dipanggil itu pastor pendeta buka puasa dulu Ustaz.